Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama uliaikas salihin. A'inna ya Rabbana ala tathhiri qulubina, a'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan untuk kita, baik yang hadir, menyaksikan atau mendengar. Ketahuilah bahwa kapan seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk sebuah kebaikan, itu tanda kalau Allah mencintai hamba tersebut. Maka sadari nikmat itu, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambah. Dan tambahnya bagaimana? Menghadiri majlis tambah senang, menghadiri majlis tambah tenang, menghadiri majlis tambah ilmu, dan bisa istiqomah. Semoga seperti Allah telah mempertemukan, mengumpulkan kita saat ini, telah Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di majlis hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dan seperti biasa sebelum kita membaca hikam ada muqaddimah fiqhiyah, sekelumit tentang fikih yang semestinya kita masih di bab jual beli. Cuma karena sebentar lagi kita masuki hari raya Korban, sangat tepat kalau seandainya sangat tepat kalau kita hadirkan sekelumit tentang kurban. Kami beritahu kepada semua bahwa ada buku tentang kurban yang sudah dihadirkan oleh, yang sudah kami kumpulkan. Ini tentang kurban. Yang belum punya bukunya bisa mencari. Yang untuk kami hadirkan malam ini tidak semuanya. Kalau semuanya mungkin ya sampai jam berapa jam nanti. Hanya isyarat beberapa hal. Himbauan tentang kurban sudah selalu kami hadirkan di setiap majlis mulai dari sebulan yang lalu. Dan khusnudzon kami, Anda sudah menyembelih kambing, Anda sudah membeli kambing, membeli sapi. Kalau belum, tolong jadikan khusnudzon saya ini benar. Besok pulang langsung cari kambing untuk mendapatkan kemuliaan, agar kita punya amalan istimewa menyembelih kurban di hari raya kurban nanti. Pada kesempatan ini kita tidak akan bicara tentang hukum-hukum dengan khilaf dari awal, tapi kita akan cuplik tentang kesunahan dalam menyembelih kurban. Sebab kan khusnudzon kami pertengahan sudah hampir habis, pertengahan ini langsung mau khatam. Karena kami khusnudzon sudah siap semua untuk menyembelih kambing, agar semakin sempurna bagaimana kesunahan-kesunahan. Ini kitab bukunya kami beri judul Silsilah Fikih Praktis Korban. Ada silsilah fikih praktis ngurus jenazah, ada silsilah fikih praktis solusi sholat di saat macet atau di jalan tol, kemudian ada kita fikih praktis yang ringan-ringan begitu, ada lagi apa, toharoh. Sekarang masalah kesunahan menyembelih korban. Menyembelih kesunahan kalau orang ingin menyembelih korban, sudah beli kambing, sudah, tidak usah jawab. Baik, kesunahannya adalah yang pertama kami hadirkan di sini adalah sekaligus jadi jawaban sebagian banyak pertanyaan.
tidak memotong rambut atau kuku itu sunnah, jangan difahami sebagai kewajiban. Maka seandainya Anda sudah berniat untuk menyembelih korban nanti, maka disunnahkan mulai dari tanggal 1 kemarin agar Anda berperan sebagai orang yang naik haji, yaitu tidak potong rambut dan tidak potong kuku, sunnah. Jadi biar nyerupai orang haji. Orang haji kan nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku. Dalam hadis disebutkan, idza ra'aitumul hilal dzil hijjati, kalau engkau melihat hilal dzul hijjah, wa arada ahadukum, dan salah satu dari kalian itu menginginkan ayudhi, menyembelih korban, falyumsik, hendaknya dia menahan diri, an sya'rihi wa adfarihi, agar tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Memang dalam hal ini khilaf di antara para immah. Anda tidak usah ragu, ini kami hadirkan dalam madhab Imam Syafi'i adalah sunnah. Kalau Anda tanya madhab Hambali, beda lagi. Makanya kalau ternyata di sana ada orang mewajibkan, dia tanya, Anda ikut siapa? Yang penting korbannya dulu deh, jangan ribut masalah itu. Kalau seandainya saya potong kuku gimana? Ya meninggalkan kesunahan, ya tidak mendapatkan keutamaannya. Bukan keutamaan korban, ya keutamaan kesunahan. Tetap korbannya sah, tetap korbannya adalah sah. Baik, yang kedua adalah menyembelih sendiri bagi yang bisa. Yang nggak bisa jangan, kacau nanti, salah sembelih. Kemudian dalam keadaan dia bersuci, bukan junub, bukan punya wudhu, sunnah, anjuran bagi menyembelih. Kemudian menghadap ke kiblat waktu penyembelihannya. Masalah menyembelih sendiri itu kalau bisa jangan dipaksain, karena menyembelih harus ada ilmunya. Bukan menyembelih ayam, ini menyembelih kambing, menyembelih sapi, dan kalau tidak juga bahaya buat yang menyembelih kalau bukan ahlinya, di saat binatang bergerak dan seterusnya. Disunnahkan juga untuk mempertajam pisaunya biar lebih cepat dalam proses penyembelihannya. Kemudian di saat menyembelih membaca bismillah, itu ingat, ini juga khilaf di antara para imam. Madhab kita Imam Syafi'i sunnah. Kalau Anda menyembelih kambing, ayam di rumah tanpa membaca bismillah, Anda seorang muslim, sah, nggak usah pakai bismillah juga halal, langsung sembelih. Cuman kesunnahannya sengaja kami tekankan, karena sekarang kan dunianya internet, karena ngambil fatwa tidak melalui sanad guru, asal buka browsing di internet. Ini yang bikin suka berantem begitu. Dalam berfikih itu harus ada manhajnya, ada aturannya. Kalau Anda Syafi'i, berusahalah Anda menghadirkan madhab Syafi'i terlebih dahulu. Kalaupun harus menghadirkan madhab lain dalam irama memberi solusi, karena di situ bermasalah. Jadi masalah membaca bismillah di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah, bukan sebuah kewajiban di dalam menyembelih kurban. Lagi-lagi berbeda dengan madhab Hambali, kan begitu. Bismillah sunnah. Kemudian saat menyembelih korban membaca Allahumma sholli ala, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walak, selesai sembelih. Atau Allahumma taqabbal minni, bismillah, kita baca bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bismillahi, bismillah, ya bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal minni. Kalau kita menyembelihkan untuk orang lain, Allahumma hadza taqabbal min. Penyembelih korban gak usah bingung deh nanti, aduh enggak pakai bahasa Arab repotnya. Allahumma taqabbal, ya Allah, ini sembelihannya, ini untuk korbannya si fulan, terimalah ya Allah. Enggak pakai itu juga sah. Cuman kadang-kadang itu dikasih ilmu tuh karena tidak sempurna yang ngasih, tambah nggak paham. Contoh kalau kita bilang begini, nyembelih korban, sambil nyembelih korban bilang, ya Allah, ini korbannya si fulan. Ada pertanyaan, aduh Buya, kambingnya banyak nggak ada namanya, kan? Sudah, ini gara-gara yang ngajar nggak jelas, bingung namanya, bingung dicari nggak ketemu. Nggak harus, sudah ini ya Allah, ini dari yang punya kambing, ya Allah, selesai. Jangan bikin susah. Ini sebab sering ada pertanyaan, gimana Buya, kan di kalungi ada namanya dan sebagainya, kalungnya lepas, kambingnya 1000, apalagi di Mekah sana, gimana namanya? Ya nggak apa-apa, sembelih, selesai. Memang belajar kalau setengah-tengah bikin pusing. Makanya sesuatu yang bakal jadi bahan pertanyaan, biar nanti tidak tanya, biar tanya yang lainnya nanti. Baik, jadi nggak apa-apa, Anda nyembelih saja, ada tukang sembelihnya, sembelih. Masalah nama nggak harus. Bismillah, Allahumma taqabbal minna, Allah taqabbal min
yang punya ya Allah, nggak ngerti bahasa Arab ya Allah, terimalah dari itu ya Allah, ini korbannya si hamba Allah ya Allah, korbannya hamba Allah, korbannya hamba Allah, korbannya hamba Allah, selesai. Sunnah sudah ngomong begitu. Baik, kemudian mempercepat saat menyembelih korban supaya sakitnya ya ini dipercepat, itu sunnah. Makanya ada hubungannya dengan mempertajam. Itu adalah kasih sayang baginda Nabi. Arih dhabihataka, kalau kau nyembelih jadikan yang kau sembelih itu adalah juga enggak. Dan disunahkan, enggak saya tulis enggak di sini, ada yang kurang di sini, ada kesunahnya ditambah lagi nanti biar jadi 11, ini hanya 9. Menyembelih dilakukan di depan warga agar semakin banyak orang yang mendoakan. Di depan warga, di depan warga kalau bisa, biar orang menyaksikan terus pengen nyembelih korban. Kemudian untuk korban sunnah, ini yang ke-10, korban ada wajib. Korban, hukum korban pada dasarnya adalah sunnah yang dikukuhkan menurut jumhur ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah wajib. Baik, sunnah lah, tidak akan menjadi wajib korban itu kecuali seseorang bernadar, aku nadar sapi ini, kambing ini aku jadikan korban, maka menjadi wajib. Nah, kalau korban masih sunnah, korban sunnah, maka yang punya kambing disunahkan untuk mencicipi daging tersebut. Makan boleh, kaidahnya adalah yang lebih banyak yang dikasihkan orang tentu itu lebih bagus. Cuman mencicipi, biarpun hanya disunahkan mengambil bagian dari daging korban, biarpun hanya sedikit, ngerasain sedikit, sunnah. Ada yang terlintas tapi belum ditulis di sini, misalnya perlu kami hadirkan tapi tidak usah maksain, menyaksikan kambing korbannya. Nah, ini pun juga jangan dipaksai. Anda orang Cirebon nyembelih korban di Lombok, tak taunya ingin nyaksikan, tiketnya jadi kambing satu, Bu, kambing lagi, maksudnya ya kalau deket nyaksiin, ngapain tidur di rumah gitu loh ya, jangan sampai harus memaksain begitu ya, beli kambing lagi di sini, nyaksin di sini. Maksudnya kadang-kadang orang maksain dipikir kayak wajib, gara-gara nyembelih di mana pesawatnya itu tiketnya sudah bisa beli kambing. Apa nggak boleh maksain begitu? Ya boleh aja, barangkali dia mau silaturahmi juga, ketemu sanak kerabat saudara aja, boleh aja. Cuman kalau hanya menyembelih kambing ya sayang dong, dibelikan kambing lagi lebih manfaat. Kemudian apalagi terlintas kesunahan mempercepat menyembelih. Ada terlintas seperti ini, hal yang sering terjadi di masyarakat. Memang namanya nulis itu ya saya ingetnya, nanti kalau inget ditambah lagi begitu. Kalau nulis buku ya saya ingetnya, ini juga nggak nulisnya dikte anak santri, ditulis bukan, ini ada ingat, ada tambahan lagi. Insyaallah nanti kalau ingat. Baik, adapun cara menyalurkan kambing korban saya sedikit tambah, ada sedikit ribet masalah menyalurkannya. Korban harus, pokoknya korban itu harus ada bagian yang diberikan fakir miskin, harus ada yang beri bagiannya. Kan korban, kalau saya korban sunnah boleh sepertiga saya berikan fakir miskin, sepertiga saya masak untuk nyambut tamu, sepertiga untuk keluarga sah. Tapi yang penting harus ada untuk fakir miskin harus ada untuk bagian fakir miskin, diutamakan dalam hal ini. Dan bagi orang yang punya kambing boleh dia makan, kalau itu korban sunnah boleh, bahkan bisa pesan, tolong saya kasih saya ya, mana kambing saya, oke, boleh dia minta. Tapi ingat kaidahnya, semakin banyak yang dikeluarkan itu semakin baik. Cuman biarpun begitu, jangan sampai kita dolim dong, yang nyembelih kambing ngenes, anaknya ngelihat kambing tidak pernah ngerasain daging, karena tujuannya memang untuk bergembira. Coba kalau kesalahpahaman yang selama ini ada di masyarakat dihapus, kemudian diganti dengan cara baru, cara yang benar, yaitu apa? Kesalahpahaman bahwa dipikir korban itu kan seumur hidup sekali. Itu kan kesalahpahaman di masyarakat. Makanya di kampung itu satu desa penduduknya 2000, kambingnya cuma 20. Setiap Pak Hajinya diajak korban, dia ngomong sudah ajib. Diajak sekarang, yo sholat isya, padahal baru adzan isya. Sudah kapan? Kemarin. Kayak gitu.
diajak korban sekarang ngomong sudah tahun lalu, kita ngomong tahun ini kok bilang tahun lalu, ini gimana ini? Ini kesalahan di masyarakat, aneh sekali memang. Korban itu adalah kapan hari raya korban tiba disunahkan korban, kapan hari Arafah tiba disunahkan puasa, kapan bulan haji tiba disunahkan, diwajibkan bagi yang mampu wajib haji, selesai. Nah ini karena ini masih ada kesalahpahaman, selalu bahasanya korban ini besok untuk bapak, nanti giliran buat saya ini gitu. Makanya kambingnya cuma 20, orangnya 2000. Dan Allah Maha Adil. Sepertinya itu disesuaikan dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat Arab sana kan kalau makan dagingnya chicken ke orang kan gede-gede begitu. Cuman karena masyarakat kita senang soto, cukup kecil-kecil, jadi dikasih kambing sedikit. Makan soto kan kecil dagingnya. Sekarang kita rubah makannya kan, maka tolong semuanya punya kesadaran untuk menyembelih korban ini. Nah kesadaran ini kemudian diganti ditambah dengan tadi pemahaman, dibagi untuk orang fakir sepertiganya, sepertiga untuk nyajikan kepada tamu, sepertiga untuk keluarganya. Hari raya bener, hari itu hari gembira, hari senang. Dan juga kami ingatkan bagi siapapun yang tidak mempunyai kambing, dan kami ingatkan kambing ya, tidak mempunyai kambing, tidak mempunyai sapi, maka hendaknya senangkan keluarga dengan apa saja, sembelih ayam, burung merpati, pokoknya disenangkan hari itu. Jangan sampai mereka tidak, karena hari itu disunnah, dianjurkan. Nabi senang kalau di hari itu orang bersenang-senang dengan cara yang halal. Sudahlah, bikin senang hari itu keluarga. Itu yang dianjurkan. Wallahu a'lam bissawab. Tolong dimiliki buku ini dan dibaca. Baik, kita langsung pada hikmah. Hikmah yang ke 102. Bismillah. 202. Wala berkatalah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini amin, ila anqal la tastabti minhun nawala walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. La tastabti minhun nawal, jangan engkau menganggap Allah terlambat memberikan sesuatu kepadamu di saat kita punya permohonan. Jangan sekali-kali berkata bahwasanya Allah telah terlambat dalam mengkabul doaku, memberikan permohonanku. Walakin, akan tapi, istabti, merasalah engkau terlambat, min nafsika, dari dirimu, wujudal iqbal, sadari saja, lebih baik engkau menyadari bahwasanya engkau yang terlambat di dalam menghadap kepada Allah. Nah, ini iqbal itu menuju kepada Allah. Kita sering memohon kepada Allah dengan permohonan yang banyak setiap saat. Kadang kita sampai kepada titik jenuh dalam doa atau putus asa atau bagaimana, tiba-tiba berkata nggak dikabul, lambat, kenapa Allah tidak mengkabul doa saya? Nah, kita harus paham dulu bahwa urusan kita dengan Allah harus dibangun dengan dua pilar. Kalau ingin terbang menuju ridho Allah harus dengan dua sayap. Sayap yang pertama adalah roja, punya harapan kepada Allah. Yang kedua adanya khauf, rasa takut kepada Allah. Jika ini tidak seimbang, nggak bisa nyampe, miring. Maka di saat orang dikuasai dengan harap saja tanpa ada koreksi diri, tidak ada rasa takut, maka muncullah orang ini kepada tadi, nganggep Allah tidak mengkabul permohonannya karena harap saja, tidak pernah koreksi.
Kenapa tidak mencoba koreksi diri? Kenapa Allah tidak mengkabul doaku? Padahal Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, niscaya akan aku kabul. Cuman di dalam memohon kan ada aturannya dan ada syaratnya. Jangan-jangan aku belum memenuhi syarat di dalam memohon, sehingga permohonanku tidak layak untuk dikabul. Hanya menuntut janji saja, tapi dia sendiri tidak memenuhi. Kalau kita memenuhi, pasti Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Cuman karena kita ini artinya justru hikmah ini dibalik. Jangan kau menganggap Allah terlambat dalam mengkabul permohonanmu, tapi sadari bahwasanya yang ada adalah keterlambatanmu dalam menuju kepada Allah. Jadi cuman maknanya dibalik. Sebetulnya gara-gara keterlambatanmu menuju kepada Allah itulah maka engkau nggak segera dapat. Sebab kalau engkau serius, Allah Maha Kuasa dan tidak perlu untuk mewujudkan apa yang Allah kehendaki harus dengan ingkar janji. Nggak perlu. Kalau kita manusia lemah, untuk mewujudkan sesuatu kadang ingkar janji. Allah nggak perlu ingkar janji. Maka perkuatlah penghadapanmu kepada Allah. Dan untuk memperkuat penghadapan kepada Allah, tentunya di sini harus ada motivasi. Bukan motivasi di sini tidak hanya sekedar harapan, akan tapi orang harus mengevaluasi dirinya agar mengetahui kekurangannya. Dengan kekurangannya akan menjadikan Allah murka. Kalau Allah murka, Allah tidak akan mengkabul doa kita. Maka itu sayap khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berpemohon, dan disebutkan dalam satu hadis, ada orang yang asy'ath aghbar. Kalau lihat modelnya, bukan model orang yang bergelimang dunia, dan bukan orang yang tertipu dengan dunia sepertinya. Karena kalau lihat dari tampangnya, tampang orang yang compang-camping, asy'ath, baju compang-camping, aghbar, berdebu. Artinya bukan orang yang biasa dengan kemewahan. Dan dia memohon kepada Allah, ya muddu yadah. Cara doanya sudah benar, sebab dianjurkan dalam berdoa adalah menengadahkan tangan. Kemudian ya muddu yadahu, dan berkata ya Rabb, ya Rabb. Ini juga cara berdoa lagi, sudah benar. Dalam berdoa hendaknya kita ada ilhah. Kalau minta kepada Allah tuh yang serius. Kalau orang mintanya pakai ilhah itu kalau bahasa kasarnya nama maksa. Tapi dengan Allah tuh bukan maksudnya maksa. Kalau kita dengan orang kasih pak, kasih pak, kasih pak, kan maksa. Tapi dengan Allah enggak, ya Allah, ya Allah, itu Allah senang. Ilhah kepada Allah itu senang Allah, tanda serius. Coba kalau ilhah kita minta serius, minta begitu ke ayah kita, seorang minta marah orang minta, tapi Allah kan Maha Kasih, justru merindukan hambanya untuk begitu. Kalau minta ya Allah, ya Allah, ini orang sudah benar dalam berdoa, itu sepertinya dia adalah benar orang yang dengan tawadhu menghadap kepada Allah, tampak compang-camping, rambut berdebu, menengadahkan tangan, permohonan serius, Allah, Allah. Tapi sayang tidak disadari, makaluhu haram, yang dimakan haram, mashrabuhu haram, yang diminum haram, malbasuhu haram, bajunya haram. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin dikabul doanya orang seperti itu? Lah kita kadang tidak menyadari ini permohonan dihadirkan, pemanjatan doa dipanjatkan, akan tapi rupanya kurang koreksi tentang yang dimakan, yang diminum, penghalang juga lah. Lebih baik kita ngurusi ini, jangan ngurusi kenapa Allah tidak mengkabul doaku. Jadi hendaknya engkau harus menyadari keterlambatanmu di dalam menghadap Allah jauh lebih bagus. Jangan mengurus kenapa Allah terlambat memberimu. Di sana ada pembahasan lagi. Kalau memang doamu benar, Allah akan kabul. Pasti astajib lakum, jawaban astajib, niscaya akan aku kabul. Allah berjanji, tidak pernah ingkar janji. Perbanyaklah memohon kepada Allah. Dan yakinlah wa antum muqinuna bil ijabati, kan begitu Nabi. Kalau kamu memohon kepada idza ta'amutumullaha, kalau engkau memohon kepada Allah, naam, fad'ullaha, mintalah engkau kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, kamu yakin kalau Allah akan kabul. Nah, setelah kita menyadari kalau seandainya Allah menunda pemberian, itu pasti karena kekurangan saya, bagus. Makanya dari sinilah dia akan berevaluasi, koreksi diri.
Dia mencoba mulai dari membersihkan makanan minumnya, pakaiannya, kemudian juga setelah itu mencari tempat yang tepat, waktu yang tepat, memohon, terus berusaha mencari sebab-sebab dikabul doa. Banyak sebab dikabul doa. Ambil berita dari Nabi tentang sebab-sebab dikabul doa, hadirkan semuanya. Nah, setelah ia sudah menjalankan itu semuanya, itu pun nggak boleh kita setelah itu berkata, aku sudah begitu, tapi kenapa kok Allah belum ngasih kepadaku? Lah, ini tanda nggak benar dalam memohon. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi, tanda permohonanmu tidak dikabul itu adalah di saat engkau selesai memohon, kemudian setelah itu engkau berkata, aku sudah banyak memohon tapi belum dikabul. Kan sering begitu, maka itu tanda tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdi ma lam ya'jal. Allah akan mengabul doa hambanya asalkan dia nggak buru-buru. Buru-buru gimana? Sudah doa belum dikasih, memang nggak dikabul dia. Tapi kalau doamu los, Anda lepas, aku berdoa sudah, aku tidak berpikir tentang dikabul tidak dikabul. Bahkan sebagian para kekasih Allah itu menyadari makna permohonan sejati itu sesungguhnya adalah kita memenuhi permintaan Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, ud'uni, berdoalah kepadaku. Maka orang yang kenal Allah bergegas, aku memohon kepada Allah. Kenapa kau memohon kepada Allah? Karena aku menjalankan perintah Allah, memenuhi permintaan Allah. Itu tingkat tinggi. Tingkat kita adalah apa? Kita memohon kepada Allah karena kita ingin dipenuhi keinginan kita, bukan? Nah, kita minta kenapa sekarang? Karena kita punya keinginan. Sementara orang pangkat tinggi mengatakan, aku minta kepada Allah karena disuruh. Loh, apakah mereka tidak mengharap dikabul doanya? Mereka tidak mikir begitu. Kenapa? Karena dia yakin kalau aku benar pasti dikasih oleh Allah. Kemudian mereka punya pemahaman luas, dan pengkabulan doa kan tidak hanya hari ini, bisa esok hari. Pengkabulan doa bukan saja dalam bentuk ini, bisa saja bentuk yang lain. Aku minta duit tapi tidak dikasih duit oleh Allah, diganti dengan dijaga jantungku, paru-paruku, anakku. Pengkabulan kan banyak macamnya. Kenapa aku membatasi pengkabulan hanya seperti yang aku minta? Sementara ada orang banyak minta kepada Allah dengan kebodohannya. Yang diminta itu saja, yang lebih penting tidak diminta. Allah Maha Kasih, tidak dikasih yang itu, diberi yang lainnya. Ini kan pemahaman tentang pengkabulan doa. Lebih dari itu apa? Ada pengkabulan doa yang sangat luar biasa, yaitu apa? Doa tidak dikabul di dunia oleh Allah, tapi ditabungkan nanti di akhirat, dan ini impiannya ahli surga semuanya. Lah, kapan setelah itu orang akan terus suudzon kepada Allah? Makanya ini tingkat tinggi yang disampaikan Imam Ibnu Taimiyah. Jangan kau menganggap Allah terlambat dalam memberi apa yang engkau minta. Akan tapi hendaknya kau sadar, engkau yang lelet dalam menyambut seruan Allah, engkau yang tersuka terlambat dalam memenuhi permintaan Allah. Maka benahilah sisi ini, bergegaslah untuk menyambut seruan Allah, kemudian setelah itu memohonlah kepada Allah. Maka kalau kita sudah paham makna ini, nggak akan dia berkata, kenapa doaku belum dikabul? Karena dia ngerti wawasan tentang doa. Nah, ini hamba, doa ini ibadah. Bahkan makanya doa ini sebagian dijadikan sarana untuk sampai kepada maksudnya. Itu kan kelas kita. Doa itu sarana. Makanya kelas kita itu apa? Dia itu lihat bangun malam tahajudan, baca zikir. Karena apa? Doa dijadikan sarana. Karena apa? Besok ujian, setelah lulus nggak zikir lagi dia. Waktu susah lagi sakit, Allah sembuh, lupa. Karena doanya sarana. Tapi hendaknya kita harus paham bahwa doa adalah tujuan. Perintah Allah doa, mukhul ibadati. Jadi saya berdoa, yaitu tujuan saya berdoa ini menjalankan perintah Allah, bukan sarana saya untuk sampai kepada tujuan. Biarpun di dalam hati kita ngerti, tapi hendaknya harus ditutupi dengan keyakinan, ini dibalik saya pengen dikabul ya semuanya. Nabi juga ngajarkan kok, kalau begini mintalah begini, kalau minta begini begini. Cuman pemahaman itu harus terus ditingkatkan, sehingga jangan sampai ada orang setelah memohon masuk putus asa, suudzon pada Allah, aku minta aman tidak dikasih-kasih, sampai nanti sudah masuk hatinya kerusakan, kekafiran. Apa? Dia nggak sholat duitnya banyak, saya sholat terus fakir, kan?
Dia nggak sadar juga bahwasanya ada orang nggak sholat juga fakir juga ada. Fakir kaya nggak ada urusannya dengan sholat. Cuman cara pandang yang orang tersesat kan begitu, karena dia sholat lama, duhaan, kata ustaz, duhaan biar banyak duit. Nah, karena salah niatmu. Saya duhaan sudah 5 tahun tetap saja melarat, adik saya nggak pernah sholat, kaya. Ini salah memahami permohonan. Padahal anak tetangga nggak sholat juga fakir juga ada, yang kaya juga ada. Bukan urusan itu. Nah, ini membenahi urusan kita dengan Allah di dalam masalah permohonan ini penting banget. Dan memang kita itu sering dekat kepada Allah di saat kita bermasalah saja dengan Allah. Ya karena kita modelnya begitu lah. Kalau Allah sayang sama kita lah, ini yang gak enak jadinya. Makanya kalau hamba ini jarang mengadu kepada Allah, kalau Allah sayang kepada hamba tersebut, ibtalainah, aku beri penyakit biar dia mengatakan Allah, Allah. Kita jangan milih yang itu ya. Semoga Allah memanggil kita dengan karunia-Nya. Kayak begini, datanglah ke rumahku tak kirim mobil gitu loh ya. Jangan kau melarat dulu nanti datang ke saya. Ini dengan manusia, betul, dia melarat datang ke kita, jangan model ini. Biarpun itu juga mulia sampai kepada Allah, dikasih sakit Allah, itu jalan pintas menuju Allah. Iya, sakit nyungsep, kemudian setelah itu ngadu sampai kepada Allah, sakitnya bertahun-tahun sampai kepada Allah. Tapi kita tidak dianjurkan minta yang ini, minta sehat, ibadah dan sebagainya, sehingga dengan nikmat menuju kepada Allah. Kan diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nggak boleh minta yang jelek, nggak boleh. Biarpun di balik kejelekan itu ternyata ada kebaikan. Minta yang baik. Contoh, mati syahid itu dahsyat, langsung surga, pangkat tinggi. Tapi untuk menjadi orang mati syahid tidak usah ngomong ya Allah kirimlah musuh penjajah lagi ya Allah kesini biar saya mati syahid. Nggak usah ngomong gitu, nggak boleh, sok banget. Atau ngomong ya Allah kalau memang orang sakit masuk surga, ya Allah beri saya sakit jantung, paru-paru, koreng segala macam. Nggak, sombong banget. Giliran baru sakit nyungsep dia. Jangan biasa dengan Allah tuh gaya marah. Itu gayanya orang ini tadi, gampang putus asa. Ya Allah kau beri kepadaku kekayaan tapi nggak punya anak, mending melarat punya anak. Itu marah pada Allah ini. Coba doanya dirubah, ya Allah seperti Engkau telah mudahkan aku dapat rezeki, Engkau maha kuasa memberikan kepadaku rezeki, Engkau maha kuasa memberikan kepadaku anak, berikan anak. Ngomong yang benar, jangan marah kepada Allah. Kita tuh sering doa kita marah loh ya. Mending begini ya Allah daripada gini. Dikasih mendingnya nyungsep juga nanti. Nabi Yusuf tuh salah, bukan salah ucap maksudnya. Permohonannya baik, tapi baik yang tidak enak. Kan waktu itu matan ya Allah, penjara bagiku lebih aku sukai. Penjara lebih aku sukai, masuk penjara. Coba ya Allah berikan aku kebaikan, tidak usah masuk penjara. Nggak akan masuk, cuma terlanjur ngomong sijnu ahabbu ilayya, oh penjara lebih aku sukai, masuk. Makanya kalau berangan-angan lintasan yang baik, jangan lintasan jelek. Untuk anak, daripada kamu bandel begitu mending kau sakit nak, biar nggak bandel, sakit beneran nanti. Kita suka omongan-omongan yang tidak benar karena marah tadi. Kayak mohon nggak dikabul-kabul nih kan, padahal Allah sudah beri yang lainnya, dia nggak sadar. Harga jantung tuh berapa sih? Berapa harga jantung? Boleh dibeli 300 juta? 300 kalau saya operasi kemarin tuh ada orang. Kita yang minta ya Allah semoga toko lancar, toko nilainya 200 juta top. Tidak dikasih tokonya lancar, nyungsep tokonya, tapi jantungnya sehat ya. Banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, dan tidak mustahil itu adalah dari panjatan-panjatan doa. Maka berdoalah kepada Allah, yakini adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah, saripatinya ibadah, tujuan. Dan ingat kalau kita sudah serius maka Allah pasti akan mengkabul. Tinggal Anda fahami tentang makna pengkabulan. Ada pengabulan hari ini atau hari esok, pengabulan dalam bentuk ini, bentuk yang lainnya, atau pengabulan dunia dan di akhirat. Tinggal apa sekarang yang perlu kita perhatikan? Istabdi, merasalah engkau lelet, lambat dalam menyambut seruan Allah. Kalau engkau sudah sampai kesadaran bahwasanya Anda merasa lambat dalam menyambut seruan Allah, niscaya pengkabulan doa adalah akan datang untuk Anda. Wallahu a'lam bishawab.